Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan soal ada orang merangkap 3 jabatan. Yang pertama jabatannya seorang muadzin. Disusul jabatan kedua seorang mukim, yaitu orang iqamah. Dan yang terakhir adalah seorang imam. Jadi ada satu orang merangkap 3 jabatan. Ya tukang adzan, tukang iqamah, sekaligus menjadi imam. Nah, dalam salah satu video saya pernah melihat ada pertanyaan dari jamaahnya bahwasanya bagaimana hukumnya bermakmum kepada orang yang mempunyai 3 jabatan seperti sebagaimana saya jelaskan barusan. Maka sang kiai atau sang ustadz itu menjelaskan bahwasanya itu makruh. Rupa-rupanya kiai ini tidak sama penjelasannya dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan hukum bermakmum dengan orang yang seperti ini, tapi jawabannya justru mengarah pada kelakuan orang yang seperti ini. Oleh karenanya, saya menjelaskan kali ini hukum yang sesungguhnya bermakmum dengan orang yang seperti ini. Sekaligus pekerjaan seperti ini sesungguhnya bagaimana? Merangkap 3 jabatan ini sesungguhnya bagaimana? Nah, soal makruhnya bermakmum, silahkan para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat melihat video saya sebelumnya. Di situ sudah dijelaskan tentang makruhnya bermakmum kepada seseorang, ya. Panjang lebar saya ambilkan dari kitab Fathul Mu'in di sana yang dihasyai oleh I'anatul Talibin. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang perbedaan ulama tentang 3 orang yang merangkap jabatan ini, menjadi muadzin, menjadi tukang iqamah, sekaligus menjadi imam. Ya. Ini pandangan fikih itu bagaimana? Di sini saya membuatkan catatan. Catatan ini saya ambil dari kitab Fathul Qarib ala Targhib wa Tarhib. Di kitab ini pengarangnya itu menukil dari kitab-kitab madhab Syafi'i semua. Iya. Pertama, kitab yang ditukil adalah kitab Al-Majmu', ya, juz 3 sahifah 80. Yang kedua kitab Ar-Rawdah juz 1 nomor 304, dan yang terakhir adalah kitab An-Najmul Wahhaj juz 2 halaman 64. Di sini kitabnya Syafi'i semua. Di sini dijelaskan far'un, satu cabang, wa jam'ur rajul, mengumpulkannya laki-laki, maksudnya merangkapnya seseorang, bainal imamati, di antara imam, wal adzan, dan adzan, fa fihi salasatu aujuhin, maka di sini ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat, tidak langsung makruh, ada 3 pendapat. Ahaduha, salah satunya, anna dzalika makruhun. Yang pertama, pendapat yang mengatakan makruh. Kenapa? Lima rawa Jabir wa Anas. Dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir dan Anas. Akan tetapi bi isnadin dhaif, sanadnya dhaif. Anna nabiyya naha ayyakuna al-muadzin imaman. Artinya bagaimana? Bahwasanya Nabi pernah melarang seorang muadzin menjadi imam. Ini jelas ya, jelas kalau hadisnya, tapi sayangnya dhaif. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wasani yustahabbu, justru disunahkan. Tujuannya apa? Liyahuzal fadilatain,
agar supaya mempunyai dua fadilah. Di sini hanya menjelaskan soal imamah dan adzan, belum masuk ke iqamah. Yang pendapat yang kedua adalah justru sunnah tujuannya agar supaya mendapatkan dua fadilah. Karena fadilah adzan dan fadilah menjadi imam itu sangat besar sekali. Wa hadza ma sahahu an-Nawawi, dan pendapat ini adalah pendapat yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi yang punya nama lengkap Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di mana? Fi Syarhil Muhadzab, dalam kitab Syarhil Muhadzab, yakni Majmu' juz 3 halaman 80. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata, wa naqala al-Qadhi Abu Thayyib al-ijma'a ala kaunil muadzin imaman. Imam Al-Qadhi Abu Thayyib menukil sebuah ijma' bahwasanya seorang muadzin itu boleh menjadi imam. Wastihbabihi, dan kesunahannya. Tidak hanya boleh, tapi sunnah. Itu dijelaskan seperti itu oleh Imam An-Nawawi yang menukil penukilannya Imam Al-Qadhi Abu Thayyib. Wa sahahahu aidan, dan Imam An-Nawawi juga mensahihkan pendapat ini bahwasanya menjadi muadzin sekaligus imam itu sunnah di dalam kitab beliau Fir Raudhah, dalam kitab Ar-Raudhah. Annahu yustahabbu lis-salih, bahwasanya yustahabbu, disunnahkan, lis-salih, bagi orang yang layak, lahuma, untuk keduanya, maksudnya menjadi muadzin sekaligus imam, ayyajma'a bainahuma, itu merangkap keduanya atau mengumpulkan keduanya. Ini pendapat yang kedua menyatakan sunnah, Pak. As-salis, pendapat yang ketiga, anna dzalika la yustahabbu. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak sunnah. Wa sahahahu Ar-Rafi'i, dan pendapat ini disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i itu bertentangan. Maka biasanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang diunggulkan Imam An-Nawawi. Ya. Di mana beliau Imam Ar-Rafi'i menjelaskan fi syarhi, dalam kitab Syarhul Aziz, dalam kitab Syarhul Aziz beliau. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di sini memang dijelaskan soal menjadi muadzin, merangkap menjadi imam. Lantas kalau tiga-tiganya bagaimana? Maka dalam sebuah situs fatwa ulama Arab itu dijelaskan bahwa hanya tidak mengapa. Asalkan dia mampu menjadi muadzin, menjadi tukang iqamah sekaligus imam dan layak untuk seperti ini, maka tidak apa-apa. Bahkan ini lebih utama, mendapatkan pahala semuanya. Jadi pendapat yang sahih menurut fatwa ini justru pendapatnya Imam An-Nawawi. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 pendapat sebagaimana dijelaskan. Yang pertama makruh, dasarnya karena Rasulullah melarang walaupun hadisnya dhaif. Yang kedua adalah disunnahkan, ya, disunnahkan, bahkan ini ijma'. Seorang muadzin boleh jadi imam dan ini sunnah, ya. Kemudian pendapat yang ketiga ini tidak sunnah. Tidak sunnah. Berarti belum tentu makruh, Pak. Tidak sunnah belum tentu makruh. Jadi boleh saja kadang seperti itu. Tergantung manusia atau tergantung keadaan waktu itu. Kalau memang makmumnya bisa jadi seperti itu. Tidak mampu ya imam. Nah, itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Soal ada orang merangkap 3 jabatan menjadi muadzin, menjadi mukim tukang iqamah sekaligus menjadi imam. Jadi semuanya diborong, apakah ini makruh atau tidak. Maka kalau melihat pada kitab fikih, di sini ada 3 pendapat. Akan tetapi sekali lagi, soal bermakmum dengan orang ini itu tidak ada yang menyatakan makruh sama sekali. Tidak ada. Justru yang berbeda pendapat soal tingkah lakunya pribadi orang ini, bukan masalah makmumnya. Seperti itu. Demikianlah kaum muslimin, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.